Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Ibu Siti Nur Hijrianti. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan masih materi yang sama, yaitu teks eksposisi. Tapi kalau kalian di video sebelumnya itu tentang pengertian, ciri-ciri, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur teks dan kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Ini materi bahasa Indonesia bab 3 di kelas 8 ya. Nah, sebelumnya, bagi kalian yang baru gabung, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa setelah selesai melihat video ini, klik tombol like-nya, kemudian share ke semua sosial media yang kalian punya. Langsung aja ya kita ke tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian sebagai siswa diharapkan mampu mengidentifikasi struktur teks, kaidah kebahasaan, dan aspek lisan teks eksposisi yang diperdengarkan atau dibaca. Oke, lanjut aja kita ke struktur teks eksposisi ya. Seperti biasa saya punya singkatan dari struktur teks eksposisi atau akronimnya, yaitu TERAPEN. T-nya ini tesis, R-nya rangkaian argumen, P-nya penegasan ulang. Ada 3 struktur dari teks eksposisi. Oke, kita lanjut, langsung aja kita ke tesis, penjelasan dari tesis. Tesis ini adalah pengenalan isu atau masalah atau pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Itu tesis. Nah, setelah tesis yang kedua adalah rangkaian argumen. Rangkaian argumen ini isinya adalah pendapat penulis atau tesis yang tadi dikemukakan, dijelaskan lagi di rangkaian argumen ini. Tidak lupa rangkaian argumen ini harus mengemukakan juga fakta untuk memperkuat argumen tersebut. Selanjutnya setelah rangkaian argumen, yang terakhir adalah penegasan ulang. Penegasan ulang ini merumuskan kembali topik yang dibahas tersebut. Isinya bisa kesimpulan, dan ini sebagai penutup dari teks eksposisi. Nah, itu dia ketiga struktur dari teks eksposisi. Sangat mudah dipahami, bukan? Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Kaidah kebahasaan yang pertama adalah menggunakan kata-kata teknis atau kata istilah. Kata istilah ini kata yang jarang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kata istilahnya tergantung dari topik atau bahasan teks eksposisi tersebut ya. Kalau topiknya tentang hutan, nah banyak kata istilah dari hutan ini. Bisa hutan lindung atau penggundulan hutan. Nah, itu pokoknya nanti contohnya ada di sini. Yang kedua, kaidah kebahasaannya adalah menggunakan kata-kata hubungan argumentasi. Hubungan argumentasi di sini penggunaannya adalah hubungan kausalitas atau sebab akibat. Biasanya ditandai dengan kata jika, karena, sebab. Nah, contohnya kalian bisa lihat di sini. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan urutan waktu atau kronologis. Nah, biasanya menggunakan kata kemudian, setelah itu, sebelum itu, dan masih banyak lagi kata hubung yang digunakan urutan waktu. Kalian bisa lihat contohnya di sini. Kemudian yang keempat adalah menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental ini kata kerja yang isinya itu sebuah melakukan, sebuah pekerjaan, memperlakukan. Bisa contohnya memprihatinkan, menyimpulkan, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat contohnya di sini. Kemudian selanjutnya menggunakan kata perujukan. Nah, ini penting sekali menggunakan kata perujukan. Kenapa? Karena dalam teks eksposisi ini biasanya ada data-data atau fakta yang menguatkan pendapat dari penulis tersebut. Contoh dari kata perujukan itu misalnya data dapat diambil atau data dirujuk dari sumber apa gitu. Yang keenam adalah penggunaan kata persuasif atau mengajak. Kalian pasti sudah sangat sering ya, karena sebelum-sebelumnya ada teks iklan yang isinya adalah
kaidah kebahasaannya sama, yaitu menggunakan kata persuasif atau mengajak, menghimbau atau membujuk, memengaruhi seseorang dari apa yang kita katakan. Sama, teks eksposisi pun isinya begitu, meskipun dari pendapat dan fakta, tapi di dalamnya secara tersirat membujuk atau memengaruhi halayak agar percaya dengan apa yang kita bahas, apa yang kita tulis, apa yang kita ungkapkan. Itu dia. Contohnya banyak, sebaiknya, seharusnya. Nah, kemudian ciri kebahasaan yang terakhir adalah penggunaan kata denotatif. Jadi ada dua kata ya, kata denotatif dan konotatif. Kalau denotatif ini adalah kata yang maknanya itu sebenarnya, sedangkan konotatif itu makna kias atau tidak sebenarnya. Dalam teks eksposisi jelas kita harus menggunakan kata denotatif karena kata kias ini biasanya digunakan dalam teks cerita atau teks cerpen, teks puisi. Kalau teks eksposisi ini kan fakta dan pendapat, jadi harus benar-benar menggunakan kata yang artinya benar-benar sebenarnya. Contohnya ada di bawah ini. Nah, itu dia materi yang saya sampaikan di video kali ini, hanya dua, mengenai struktur teks dan kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Selanjutnya saya akan membacakan teks eksposisi, kemudian kalian kerjakan tugas tersebut. Tugas setelah teks eksposisi ini saya bacakan ya. Jadi simak baik-baik teks tersebut. Pariwisata berdampak pada kehidupan sosial budaya. Kegiatan konsumsi pariwisata di bidang kesenian misalnya, mungkin dapat mengandalkan makna kesenian itu sendiri. Akibat semakin meluaslah hubungan sosial dengan wisatawan dan semakin naiklah pendapatan masyarakat. Kedatangan wisatawan dapat mendorong masyarakat ke arah komersialisme. Oleh karena itu, arah kebijakan pariwisata sedapat mungkin diusahakan agar memperkuat dampak positif dan memperkecil dampak negatif. Untuk itu, perlu dikembangkan analisis dampak lingkungan pada tahap perencanaan yang didasarkan pada studi kelayakan proyek-proyek pariwisata. Masuknya wisatawan akan mengubah kondisi lingkungan. Dalam hal ini, kita perlu mengetahui perubahan tersebut, tidak melewati ambang batas toleransi. Tindakan ini perlu agar perubahan itu tidak menghasilkan dampak negatif terhadap lingkungan dan pengembangan pariwisata itu sendiri. Jika suatu kawasan wisata sudah cenderung melewati ambang batas, harus diusahakan proyek penanggulangannya. Salah satunya dengan memusatkan ikhtiar pada sumber penyebab kerusakannya. Objek wisata yang menarik bagi wisatawan asing dan wisatawan domestik ternyata berbeda. Hasil penelitian yang pernah dilakukan Dirjen Pariwisata menunjukkan bahwa wisatawan asing lebih tertarik pada tradisi, lalu menyusul keindahan alam, warisan budaya, kerajinan tangan, dan terakhir keindahan alam di pantai. Sementara itu, wisatawan domestik lebih tertarik pada kebun binatang atau kebun raya, keindahan pantai, tempat keramat ataupun ibadah, dan peninggalan sejarah. Dari data ini dapat ditarik kesimpulan bahwa wisatawan asing lebih tertarik pada budaya, sedangkan wisatawan domestik lebih tertarik pada lingkungan termasuk alam. Kebutuhan berkreasi, kebutuhan manusiawi, keindahan alam, ketenangan, kesejukan, dan keaslian membuat manusia merasa tentram. Jika daerah-daerah peristirahatan yang rutin dikunjungi sudah semakin ramai dan sudah membludak, bisa diperkirakan lokasi tersebut akan ditinggalkan orang. Orang ingin beristirahat di tempat-tempat yang lebih tenang dan teduh. Sumber www.pariwisatakita.com. Oke, terima kasih karena telah menyimak teks itu dengan baik. Sekarang saatnya saya memberikan tugas untuk kalian. Tugasnya pun sangat mudah kok. Hanya dua saja. Yang pertama adalah sebutkan atau jelaskan struktur teks eksposisi dari teks yang barusan saya bacakan. Jadi teks itu struktur tesisnya yang mana, rangkaian argumennya yang mana, kemudian penegasan ulangnya yang mana. Yang kedua, tugas yang kedua, identifikasi kaidah kebahasaan yang ada dalam teks tersebut. Tidak usah semuanya, tapi kalau semua kaidah kebahasaan itu ada dalam teks yang tadi, ya
kalian harus mencatat semuanya. Tapi kalau dalam teks tersebut ternyata hanya ada 3 kaidah kebahasaan yang saya jelaskan tadi. Berarti kalian catat hanya 3 kaidah kebahasaan aja. Pokoknya menurut kalian dalam teks tersebut kaidah kebahasaan yang ada dalam teks itu apa? Silakan catat. Oke, materi dan tugas sudah saya jelaskan. Selesai video kali ini. Selamat mengerjakan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa sekali lagi yang belum pencet tombol subscribe, pencet tombol subscribe-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.